Militer Israel mengakui kekuatan rudal Iran berhasil menghancurkan front domestik di Tel Aviv. Dilaporkan ribuan rumah hancur, ratusan orang tewas, dan puluhan ribu warga Israel terpaksa mengungsi. Serangan balasan selama 12 hari tak hanya meruntuhkan puluhan bangunan dan infrastruktur di Israel, namun memperlihatkan kegagalan sistem pertahanan dan manajemen krisis pasukan Zionis. Insiden itu mempertegas rapuhnya pertahanan dalam negeri Israel dalam menghadapi serangan dari Teheran. Dikutip dari Tasnim News, pada Sabtu 5 Juli, ratusan ribu unit perumahan di Israel terbengkalai seusai serangan balasan rudal dari Iran. Sementara itu, media Israel melaporkan kerusakan militer dan keamanan Zionis terungkap jauh lebih besar. Adapun warga Israel dikabarkan menggelar aksi demo menuntut ganti rugi akibat serangan dari proksi Iran. Selain itu, pasukan IDF mengakui kekalahan psikologis dan strategis seusai serangan dari proksi Iran. Dikabarkan rasa aman masyarakat Israel kini telah hancur secara permanen. Bahkan luka akibat pembalasan Iran akan membekas lama di benak warga, terutama para pemukim ilegal. Penduduk Tel Aviv kini merasakan kehancuran serupa yang biasa mereka timpakan di jalur Gaza. Militer Israel melaporkan banyak tentaranya tewas akibat tembakan sendiri dan kegagalan peralatan selama perang di jalur Gaza. Radio Angkatan Darat Israel mengklaim lebih dari 31 tentara Zionis tewas akibat tembakan rekan sesama Israel. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Sabtu 5 Juli, sekira 440 tentara Israel tewas dalam insiden invasi darat. Selain itu, 5 tentara meninggal akibat kecelakaan kerja seperti salah menggunakan peralatan teknik. Bahkan tentara tersebut tewas akibat tembakan keliru dari pasukannya sendiri. Serangan sendiri dilakukan menggunakan beberapa alat peledak berkekuatan tinggi. Tentara Israel mengakui adanya kelalaian dan kegagalan sistematik pada peralatan tempur mereka. Dikabarkan beberapa senjata, senapan mesin, dan kendaraan lapis baja gagal berfungsi hingga menyebabkan insiden fatal di wilayah Khan Yunis. Meski demikian, insiden tragis ini diklaim sebagai bukti kelalaian dan kegagalan sistematik di tubuh militer Israel. Hal ini pun mempermalukan militer Zionis yang selama ini digadang paling canggih di lokasi pertempuran. Prancis mendesak Inggris segera mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan menghentikan agresi terhadap warga Gaza. Desakan itu disampaikan Presiden Emmanuel Macron kepada Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menjelang kunjungannya ke London. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Sabtu 5 Juli, isu pengakuan Palestina disebut akan menjadi topik utama dalam pertemuan kedua pemimpin tersebut. Meski sama-sama mendukung solusi dua negara, Paris dan London berbeda pandangan soal kecepatan pengakuan Palestina. Dikabarkan Macron ingin pengakuan segera diumumkan, sementara pemerintah Inggris masih berhati-hati dan mempertimbangkan waktunya. Pasalnya, Inggris belum memberikan sikap tegas meski ditekan oleh pihak Prancis. Di sisi lain, Duta Besar Palestina untuk Inggris Hussam Zamlot juga mendesak pemerintah Inggris segera bertindak. Ia menegaskan pengakuan bukanlah hadiah, melainkan hak rakyat Palestina untuk hidup secara bebas. Bahkan desakan internasional terhadap Inggris semakin menguat seiring memburuknya situasi kemanusiaan di jalur Gaza. Meski demikian, pertemuan Macron dan Starmer diharapkan membawa kemajuan bagi upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dilaporkan telah melancarkan serangan terhadap pasukan Israel di Gaza Selatan. Pejuang Hamas menargetkan 2 tank Merkava dengan puluhan alat peledak. Akibatnya puluhan tentara Zionis dilaporkan tewas dan mengalami luka parah.
Dikutip dari Al Jazeera, insiden itu terjadi di dekat Direktorat Pendidikan di Pusat Khan Yunis pada Jumat 4 Juli. Selain itu, sebuah pengangkut personel lapis baja juga diserang dengan roket anti-tank Al-Yasin 105. Pejuang Hamas menyebut serangan ini sebagai bagian dari perlawanan terhadap invasi militer Israel di jalur Gaza. Sebagai informasi, pertempuran di wilayah Khan Yunis dilaporkan berlangsung sengit sejak beberapa hari terakhir. Adapun suara tembakan dan ledakan terdengar sepanjang hari. Sementara itu, pejuang Al-Qassam memperingatkan akan terus melakukan serangan terhadap posisi militer Israel. Puluhan warga Zionis dilaporkan mengepung rumah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka bergabung dengan keluarga para sandera menggelar demo besar-besaran di wilayah Tel Aviv pada Sabtu 5 Juli. Aksi ini menuntut pemerintah segera menyepakati perjanjian untuk membebaskan semua tawanan yang tersisa di jalur Gaza. Bahkan massa menyerukan segera mengakhiri perang dengan Hamas di jalur Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, demo berlangsung menjelang perjalanan Netanyahu menuju Gedung Putih untuk membahas gencatan senjata dengan Amerika Serikat. Aksi ini mencerminkan kemarahan rakyat Zionis atas kegagalan perang melawan proksi Iran. Lantas, insiden ini menjadi tekanan terhadap Netanyahu yang kini dinilai tak mampu membawa kemenangan bagi Israel. Dikabarkan sekira 50 sandera masih berada di jalur Gaza dengan 28 diantaranya telah meninggal dunia. Sementara itu, pejabat Israel dilaporkan tengah menentukan prioritas sandera yang akan dibebaskan. Meski demikian, situasi di sekitar rumah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kian memanas. Para demonstrasi terus menyerukan pembebasan sandera segera dilakukan. Ratusan pengunjuk rasa pro-Palestina merusak restoran milik Israel dan kuil Yahudi di Melbourne, Australia pada Jumat 4 Juli malam. Insiden ini terjadi beberapa menit setelah tempat sembahyang Yahudi di dekatnya diserang dengan pembakaran. Dikutip dari The Times of Israel, ratusan massa bertopeng menyerbu restoran Israel Miznon sambil meneriakkan "Matilah IDF". Dilaporkan para perusuh bertopeng melempar perabotan makanan dan memecahkan jendela restoran di tengah pelanggan yang makan. Sementara itu, para aktivis mengaku menargetkan restoran Miznon lantaran milik Shahar Shekel, mantan juru bicara Yayasan Kemanusiaan di jalur Gaza. Yayasan itu dikritik lantaran diduga membuat warga Gaza rentan terhadap serangan militer Israel. Dikabarkan sekira setengah jam sebelum serangan restoran, seorang pria membakar pintu kuil Yahudi. Saat kebakaran terjadi, sekira 20 jemaah sedang berada di dalam kuil namun berhasil menyelamatkan diri. Meski demikian, pihak berwenang Australia tengah menyelidiki kedua insiden yang memicu kecaman luas dari komunitas Yahudi dan Muslim. بإذن الله أين بانتصار هاي التجهيز هاي بإذن الله يا ربنا يكرمنا فيهم وحناخذ الويلة بإذن الله وكل مكتب إن شاء الله هتروح. الاستهدافات لنا الليلة وين بتعرف كام بإذن الله بنكتبهم. نريد أن ينزع سلاحنا سننزعه إن شاء الله. إن شاء الله. آلية
عليك لكن الله أعلم. يتم منها تسجيل الصاروخ 107. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.